Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang syarat diterimanya taubat. Bahwa pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyampaikan bahwa seorang itu akan diterima taubatnya seandainya memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama adalah berhenti dari perbuatan maksiat. Kemudian syarat yang kedua adalah menyesali perbuatan maksiat tersebut. Lalu syarat yang ketiga adalah bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Adapun syarat yang keempat adalah yang khusus kaitannya dengan dosa-dosa yang berkenaan dengan Bani Adam, yaitu tidak mengulangi atau berusaha untuk mengembalikan hak Bani Adam tersebut. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang syarat yang pertama, yaitu meninggalkan perbuatan dosa. Dan kita sampaikan bahwa dosa itu salah satu di antara 2. Yang pertama adalah meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dosa jenis kedua adalah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan mengkaji syarat yang kedua. Di antara syarat orang diterima taubatnya. Apakah syarat yang kedua? Menyesal atas perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Seseorang tidak akan dianggap serius di dalam taubatnya seandainya dia belum menyesali perbuatan dosa yang dilakukannya di masa yang lampau. Makanya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, an-nadamu taubah. Orang yang menyesal itu dianggap bertaubat. Orang yang menyesal itu dianggap bertaubat. Makanya kalau orang ngaku taubat tapi dia enggak nyesal, berarti taubatnya enggak beneran. Semua di antara kita pernah mengalami perbuatan dosa, pernah melakukan perbuatan dosa. Kalau kita serius di dalam taubat kita harus menyesali apa yang kita lakukan tersebut. Dan penyesalan itu akan menumbuhkan rasa sakit di dalam hati. Kenapa saya melakukan ini dan itu? Kemudian juga menumbuhkan rasa kesedihan di dalam hati. Kenapa dulu saya melakukan ini dan itu? Dan juga akan meneteskan air mata. Ini adalah ciri-ciri orang yang menyesal. Orang yang menyesal di antara ciri-cirinya, dia akan sakit hatinya manakala mengingat perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian juga dia akan sedih mengingat perbuatan dosa-dosa dia yang begitu banyak di masa yang lampau. Serta dia akan meneteskan air mata. Dan di antara ciri penyesalan seorang hamba terhadap perbuatan maksiat yang dia lakukan, dia akan membenci perbuatan maksiat tersebut. Kalau ada orang taubat tapi seneng baik kemutan, jan penak banget mbiyen loh. Itu namanya bukan apa? Menyesal. Kalau orang menyesali perbuatan dosa, maka dia akan menganggap bahwa perbuatan dosa itu adalah sebuah atau sesuatu yang sangat kotor. Sesuatu yang hina. Kenapa saya pernah terjerumus ke dalamnya?
Ini adalah orang yang menyesal. Adapun orang-orang yang justru bangga dengan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, maka orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang seandainya kita fahami dengan betul, kita akan merasa khawatir dengan nasib kita masing-masing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afan." Seluruh umatku mendapatkan peluang untuk diampuni dosanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang seandainya kita fahami dengan betul, kita akan merasa khawatir dengan nasib kita masing-masing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afan." Seluruh umatku mendapatkan peluang untuk diampuni dosanya. Apa kata Nabi SAW? Seluruh umatku mendapatkan peluang untuk diampuni dosanya, illa kecuali. Ada kecualinya, hati-hati. Illal mujahirin, kecuali orang yang mengumumkan, yang terang-terangan dengan dosa yang dia lakukan. Setiap umatku, kata Nabi SAW, mendapatkan peluang untuk diampuni dosanya, kecuali orang yang mengumumkan, kecuali orang yang terang-terangan, kecuali orang yang blak-blakan membuat dosa di hadapan umum. Ada enggak? Wonten mboten? Wonten mboten? Kathah. Dah saben dinten niku teng TV niku terang-terangan apa mboten? Terang-terangan apa mboten? Terang-terangan. Buktinya terang-terangan disyuting. Terus ditonton. Ditonton teng sinten? Jutaan manusia. Ora isin. Ora isin. Nuwun sewu, penyanyi-penyanyi nuwun sewu yang bajunya itu baju yang belum jadi nggih. Lambe urung dadi wis dinggoni. Ketawa ketiwi di hadapan layar kaca. Joget dengan joget yang na'udzubillahi min dzalik. Ini salah satu contoh orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Orang-orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang dikecualikan untuk mendapat peluang ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati. Konser dangdut di tengah lapangan, orang memper. Apa maning nang ngarepe ana masjid agung. Ngarepe masjid agung. Kok joget-joget seperti itu? Orang memper. Ya. Habis itu pakaiannya na'udzubillahi min dzalik, seperti yang saya katakan tadi. Campur baur. Suaranya nganti ngalahaken suarane azan. Nas'alullah salama wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Maka berhati-hatilah. Manakala seorang hamba melakukan perbuatan dosa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menutupi rapat-rapat perbuatan dosa itu. Makanya orang yang terjerumus kepada perbuatan zina dianjurkan di dalam agama kita untuk menutupi serapat-rapatnya. Menutupi serapat-rapatnya, kemudian bertobat, bukan menutupi serapat-rapatnya kemudian diulangi lagi, bukan. Supaya apa? Supaya tidak masuk dalam kategori orang-orang yang mengumumkan perbuatan dosanya.
Ketika saya sampaikan contoh artis tadi, contoh bintang film tadi, atau contoh penyanyi tadi, bukan berarti hanya mereka saja yang masuk dalam kategori hadis Nabi SAW yang saya sebutkan tadi. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Sesungguhnya umatku, setiap umatku, semua umatku mendapatkan peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah, kecuali orang-orang yang mengumumkan perbuatan dosanya. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Sesungguhnya umatku, setiap umatku, semua umatku mendapatkan peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah, kecuali orang-orang yang mengumumkan perbuatan dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna minal ijhari, di antara bentuk mengumumkan perbuatan dosa, an ya'mala ar-rajulu fil laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu rabbuhu fayaqul. Di antara bentuk mengumumkan perbuatan dosa adalah manakala seseorang melakukan sebuah dosa di malam hari dan sudah ditutupi oleh Allah perbuatan dosa tersebut. Dia melakukan sebuah dosa di malam hari, sudah ditutupi sama Allah. Maksudnya tidak ada yang tahu. Sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi orang ini kemudian mengatakan kepada temannya, mengatakan kepada saudaranya, mengatakan kepada keluarganya, ya fulan amiltul barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu yabitu fi sitri rabbihi wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Kata Nabi SAW, orang ini sudah ditutupi sama Allah, malah pagi harinya cerita-cerita sama orang lain. Tadi malam saya melakukan anu dan itu, oleh Allah sudah ditutupi, malah dibongkar sendiri. Ini kata Nabi SAW termasuk mengumumkan perbuatan dosa. Berarti kalau kayak gitu, kita kalau melakukan perbuatan dosa, umpetan bayi Ustaz. Iya betul. Tapi jangan umpetan terus diterusakan. Umpetan terus taubat kepada Allah Azza wa Jalla, menyesal perbuatan atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka berhati-hatilah. Manakala kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita ingin taubat dari perbuatan dosa tersebut, lalu kita ingin konsultasi kepada salah satu ustadz misalnya, tidak usah terlalu diceritakan tentang detil perbuatan dosa itu. Ustaz, saya pernah melakukan anu itu, gak usah. Ya. Sembunyikan saja, tutup itu perbuatan dosa. Dikhawatirkan Anda termasuk orang yang ingin mengumumkan perbuatan dosanya. Cukup antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Seandainya seorang hamba serius di dalam taubatnya, seandainya seorang hamba serius di dalam taubatnya, betul-betul dia itu ingin memperbaiki dirinya, tidak harus diketahui oleh ustaz, tidak harus diketahui oleh kiai, tidak usah diketahui oleh tokoh agama. Yang penting antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan dia serius dalam dosanya, dalam taubatnya, kemudian dia menyesali apa yang dia lakukan, hatinya terkeping, pecah, berkeping-keping karena menyesali apa yang dia lakukan, dia merasa sedih dengan apa yang dia lakukan, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla itu sudah cukup agar diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syarat yang kedua. Seseorang akan dianggap serius di dalam taubatnya kalau dia menyesal. Wah, kenapa ya saya ini sudah menghamburkan uang sekian puluh tahun, saya bakar uang tersebut setiap hari. Napa niku? Napa niku? Ngerokok. Napa? Ngerokok. Dosa napa mboten? Mboten. Mboten dosa. Dosa napa mboten? Dosa. Itu perbuatan dosa. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin malam Rebo di Radio Insani, ketika ada orang yang nanya tentang masalah rokok, itu perbuatan dosa.
Allah Subhanahu wa taala terang-terangan di dalam Al-Qur'an mengatakan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nabi kita Muhammad SAW itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi dalam Al-Qur'an dibagi yang baik sama yang buruk. Yang baik itu halal, yang buruk itu haram. Rokok masuk yang mana? Rokok masuk yang mana? Yang baik apa yang buruk? Yakin sampai yang rokok pun ngaku. Yakin sampai yang rokok pun ngaku bahwasanya itu buruk. Sudah jelas-jelas Allah mengatakan menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk. Berarti termasuk perbuatan dosa. Makanya butuh penyesalan dari diri. Oh Allah, kenapa nyong ya? Saya ketahuan udut. Ganti seprene urung rampung-rampung, ya Allah, warab tobat. Harus ada penyesalan. Harus ada penyesalan di dalam hati bagi mereka yang ingin bertobat dengan taubat yang serius. Selama sekian puluh tahun, berarti sudah berapa juta uang yang saya buang. Kalau satu hari menghabiskan satu bungkus, nggih? Napa dua bungkus? Satu bungkus sekarang berapa harganya? Pinten? 10.000? Mana yang jualan di warungnya jualan rokok? 10.000. Sebungkus 10.000. Ping 30. Berarti berapa? 30.000. 300.000. Kue nembe sebulan kali setahun. 300.000 kali berapa? 12. Pinten? Berapa? 3.600.000. Ping 10 tahun 36 juta. Bisa engko kaji. Kayak gue ngakune orang mampu. Ngakune orang bisa kaji. Padahal 10 tahun ngentongaken duit 36 juta. Bisa nggo mangkat niku. Itu kalau ngerokoknya 10 tahun. Nek ngerokok ke 20 tahun berarti wis bisa mangkat karo bojone. Nek ngerokok ke 30 tahun bisa mangkat karo anake malah. Nek ngerokok ke 50 tahun bisa mangkat karo putune malah. Maka hati-hati. Ada perbuatan-perbuatan dosa yang dianggap biasa oleh sebagian kaum muslimin. Semoga apa yang saya sampaikan pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.